Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelas H Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan matematika ekonomi yaitu bab 15 tentang saham. Pertama kita masuk pada pengertian saham. Saham adalah yang pertama tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Yang kedua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Yang ketiga, diada persediaan yang disiapkan untuk dijual. Yang kedua, pengertian common stock atau preferred stock. Common stock saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberikan hak untuk mengikuti rapat umum pemegang saham dan grup LW rapat umum pemegang saham luar biasa, serta berhak untuk menentukan membeli raing isu atau penjualan saham biasa terbatas atau tidak yang selanjutnya di akhiri tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. A. Preferred stock atau saham istimewa. Preferred stock atau saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegang saham memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan. Yang ketiga, kita masuk pada jenis-jenis saham. Yang pertama, blue chip stock atau saham keunggulan adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. B. Growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain dan karenanya mempunyai PER tinggi atau SWOT Husnan. Yang ketiga, defensive stock atau saham-saham defensif adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen pendapatan kinerja pasar. Yang keempat, cyclical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuhnya juga secara cepat saat ekonomi lesu. Bagian E, seasonal stock adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada musim Natal. Pada bagian F, spekulatif stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemudian tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Yang keempat, kita masuk pada agio saham. Agio saham merupakan solusi dari harga jual dan harga beli. Misalkan harga jual 750 per lembar, maka agio saham yang dicatat adalah 70 per lembar saham. Yang kelima, kita menghitung rate of return pada preferred stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preferred stock atau saham istimewa jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preferred ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya, seperti halnya obligasi. Pada umumnya, saham preferred ini tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity atau rate of return dari saham preferred ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: rate of return dividen per lembar per harga pasar. Untuk soal, diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta serta harga pasar yang untuk saham tersebut sebesar 450 juta. Maka berdasarkan data tersebut kita dapat menghitung rate of return dari saham preferred PT Mutiara Timur, rate of return dividen per lembar per harga pasar. Rate of return sama dengan 150 per 450 sama dengan 0,3.571 sama dengan 35,71%. Maka rate of return yang diterima adalah 35,71%. Keenam, keuntungan memiliki saham. Yang pertama, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali. Yang kedua, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal.
Yang ketiga, memiliki harga baju pemodal saham jenis common stock atau saham biasa seperti pada dan LB. Yang keempat, dalam pengambilan kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan, dengan tujuan untuk lebih yakin pihak kredit dan kemampuan calon debitur. Rumusnya CG sama dengan PIT kurang PIT per PIT kurang 1. Keterangan CG sama dengan capital gain, PIT sama dengan harga saham akhir periode, PIT sama dengan harga saham akhir periode sebelumnya. Pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham di samping perusahaan yang bersangkutan juga terus melibatkan pihak lainnya, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual saham di pasar modal. Kemudian B, underwriter atau pinjaman, yaitu untuk menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Yang ketiga, dia broken atau pialang. Adapun pengertian broken, RJ Sok menjelaskan broken adalah perantara antara membeli dan menjual sekuritas. Yang kedelapan, menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PO per PO. Keterangan R sama dengan keuntungan yang diharapkan, D1 sama dengan dividen tahun 1, PO sama dengan harga beli, P1 sama dengan harga jual. Soal, manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diterima sebesar 5.000. Adapun harga beli harga jual masing-masing sebesar 250 dan 270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara R sama dengan D1 per PO tambah P1 kurang PO per PO sama dengan R sama dengan 5.000 per 250 ditambah 270 kurang 250 per 250. R sama dengan 20 ditambah 0,2. Sehingga kita memperoleh hasil dengan keuntungan diharapkan dari saham tersebut 20,20. Menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan PE per JSB. Keterangan NBP sama dengan nilai buku per lembar saham, PE sama dengan total ekuitas, JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Untuk soal, diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi dalam berjuta dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot, maka nilai buku per lembarnya adalah jawaban NBP sama dengan PE per JSB sama dengan 4 juta per 7.500 sama dengan 5 500 juta 33. NBP sama dengan 533.333,333 rupiah. Maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333,333 rupiah. Catatan satu lot adalah 500 lembar saham. Yang ke-10, menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu, perusahaan kadangkala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya. Dan itu terjadi bukan disengaja, namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur adalah PO sama dengan D per 1K pangkat 1 tambah D per 1K pangkat 2 tambah D per 1K. Keterangan PO sama dengan nilai intrinsik saham, D dividen, dan K tingkat diskonto.
Contoh soal, sebuah perusahaan membayar dividen selama 8 periode sebagai berikut. Di sini periode terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama 30, periode kedua 20, periode ketiga 23, periode keempat 30, periode kelima 26, periode ke-6 28, periode ke-7 30, dan periode ke-8 34. Dan dimaksimalkan sehingga diskontonya adalah konstan, yaitu 5% setiap periodenya. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham tersebutnya berdasarkan rumus di atas. PO sama dengan 30 per 1 tambah 0,5 pangkat 1 ditambah 20 per 1 tambah 0,5 pangkat 2 tambah 23 per 1 tambah 0,5 pangkat 2 ditambah 30 per 1 tambah 0,5 pangkat 4 ditambah 26 per 1 tambah 0,5 pangkat 5 tambah 28 per 1 tambah 0,5 pangkat 6 ditambah 30 per 1 tambah 0,5 pangkat 7 dan tambah 34 per 1 tambah 0,5 pangkat 8. Itu sama dengan 176,860048 rupiah. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya adalah 176,860048 rupiah. Yang ke-11 ada earning per share atau EPS. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada saham pemegang saham dari setiap saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per saham adalah EPS sama dengan E sama D per JSB. Keterangan EPS earning per share, E sama dengan earning after tax atau pendapatan setelah pajak, JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Contoh soal, PT Maharani Utama mencatat pada tahun 2007 memperoleh earning after tax sebesar 200 juta dan 200.000 rata-rata tertimbang saham biasanya beredar. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung X sebagai berikut. X sama dengan 200 juta per 200.000 sama dengan 1.000. Maka X PT Maharani Utama adalah 1.000 per lembar saham. Yang ke-12, Price Earning Ratio atau PER. Bagi para investor, semakin tinggi Price Earning Ratio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga mengalami kenaikan. Dengan begitu, market price of share, harga pasar per lembar saham, dengan earning per share atau laba per lembar saham. Adapun rumus Price Earning Ratio adalah PER sama dengan MPS per EPS. Keterangan PER Price Earning Ratio, MPS Marketing Price per share, EPS Earning per share. Contoh soal, PT Lekum Pasifik menginginkan pada saat melakukan go publik memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah 12.000 dengan harga dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah 315. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung Price Earning Ratio-nya sebagai berikut. PER sama dengan 12.000 per 315 sama dengan PER sama dengan 38. Maka Price Earning Ratio yang diperoleh adalah 38 kali. 13. Menghitung Return of Investment atau ROI. Return on Investment atau ROI atau pengambilan investasi di beberapa referensi lainnya. Rasio ini juga ditulis dengan Return on Total Asset atau ROA. Adapun rumus Return on Investment atau ROI adalah Earning After Tax atau EAT per Total Asset. Keterangan earning after tax atau EAT sama dengan laba setelah pajak. Total aset adalah total aktiva. Contoh soal, berdasarkan data pada neraca laba dan laporan laba rugi PT Jayabaya Utara, terlihat bahwa EAT perusahaan adalah berjumlah 720 dan total aset 8.000. Maka kita dapat menghitung return on investment perusahaan tersebut sebagai berikut. ROI sama dengan 720 per 8.000, PRE sama dengan 0,09, maka return on investment dari PT Jayabaya Utara adalah 0,09. Yang ke-14, menghitung return on equity atau ROE. Return on
on equity atau ROE disebut juga dengan laba atas equity. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on equity atau ROE adalah earning after tax atau EAT per shareholders equity. Keterangan earning after tax atau EAT laba setelah pajak shareholders equity adalah model sendiri. Untuk soal, berdasarkan data pada neraca dan laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010, disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah 1.265 dan dana sendiri 3.803. Maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. Jawabannya, ROE sama dengan 1.265 per 3.803. ROE sama dengan 0,33. Maka return on equity dari PT Gunung Bromo adalah 0,33. Yang ke-15, zero growth model dan signaling teori. Zero growth model atau yang lebih banyak investor menyebutkan model tiak bertumbuh. Kondisi zero growth model merupakan kondisi yang harus berhati-hati untuk dipahami oleh pihak investor. Karena bagi pihak investor naik turun konstan dari saham dari pasar atau market akan memberikan nilai signal positif dan negatif. Konsep signaling teori adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar sehingga akan memberikan pengaruh pada keputusan investor. Adapun rumus zero growth model PO sama dengan G per K. Untuk soal, PT Mahmuni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar 500 juta setiap tahunnya. Bunga diskonto per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%, maka dapat menghitung nilai intrinsik saham per lembar. Jawabannya, PO sama dengan 500 juta per 0,175. PO sama dengan 2.842.857 rupiah. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya diperoleh 2.852.142.857 rupiah. Yang ke-16, Gordon Brown model dalam perhitungan common stock atau Myron J. Gordon mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini bisa dikenal dengan constant Brown model, yaitu PO sama dengan D1 per R kurang G. Keterangan PO sama dengan nilai dari saham biasa, D1 reference dividend dalam 1 tahun, R sama dengan rate of return dan diinginkan, G sama dengan grow yang sekitar taksir selalu konstan. Soal, manajer keuangan PT Cahya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan 20% dan pertumbuhan taksir 19,5%, maka kita dapat menghitung nilai dari saham biasa tersebut adalah PO sama dengan 8 miliar sama dengan 0,20 kurang 0,195. PO sama dengan 8 miliar per 0,00,5. PO sama dengan 1.600 miliar. Maka nilai dari saham biasa tersebut adalah 1.600 miliar. Stock split dan perhitungannya. Menurut Hedi M. Fakhrudin, stock split atau pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil, misalnya dari nilai nominal 1.000 per saham menjadi 500 per saham atau menjadi 100 per saham. Oke, baiklah itu presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.